Bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 3 ayat 14 sampai 19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan akan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pencinta kerahiman ilahi, hari ini adalah hari terakhir, hari novena ke-9. Kita tepuk kerahiman ilahi dulu ya. Nanti kita baru tepuk lagi setelah tahun yang akan datang. Tahun 2021. Jadi kita tepuk kerahiman ilahi dulu. Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, engkau andalanku. Yes, satu kali lagi. Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, engkau andalanku. Yes, sekali lagi, lebih cepat dan lebih meriah. Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, engkau andalanku. Yes. Mantap sekali ya pada hari terakhir ini. Para pencinta kerahiman ilahi, mari sama-sama kita melihat orang-orang, barangkali di antara kita juga ada orang-orang ini yang kitab Wahyu mengatakan suam-suam kuku. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Santa Faustina, orang-orang ini tidak punya jalan lagi. Jalan terakhir adalah berlari ke mata air kerahiman ilahi. Mari bersama-sama kita lihat siapakah orang-orang ini. Dan supaya kita juga menyadari bahwa sifat dari orang-orang suam-suam kuku itu ada juga di antara kita, bahkan di kalangan para devosan sendiri. Barangkali ada juga orang-orang yang disebut suam-suam kuku. Sifat yang pertama dari orang-orang ini adalah tanda-tandanya adalah satu, dia itu lesu. Orang yang lesu dalam kehidupan rohani. Yang kedua, malas.
malas dalam hidup rohani. Dan yang ketiga, teledor, orang yang ceroboh, orang yang sembarangan, orang yang gegabah, orang yang silap mata, orang yang kacau balau dalam kehidupan rohani. Orang-orang seperti begini, mereka tidak punya usaha sedikit pun untuk maju di dalam kehidupan rohani. Akibatnya apa? Akibatnya mereka itu seperti orang-orang yang memang mau menghindar dari dosa-dosa berat. Karena mungkin mereka juga punya rasa takut yang kudus akan keadilan Allah itu. Tetapi seolah-olah mereka menghalalkan semua dosa-dosa ringan. Dosa-dosa hal-hal yang sepele, pelanggaran-pelanggaran kecil. Sepertinya tidak ada masalah bagi mereka. Orang-orang seperti begini dikatakan di dalam kitab Wahyu tadi adalah orang-orang yang menganggap diri kaya, berkecukupan secara materi. Mereka merasa sudah berhasil, punya banyak teman, dicari oleh banyak orang, sehingga waktunya terlalu sibuk untuk urusan-urusan duniawi. Dan dia melalaikan sama sekali kesejahteraan dan kesehatan rohani. Tidak peduli sedikit pun kepada kerohanian itu setelah dia merasa berkecukupan secara materi. Tetapi ingat, para pencinta kerahiman, dalam satu permenungan di hari yang ke-7 atau hari yang ke-6, saya mengingatkan kita bahwa kita ini adalah bak sampah. Kita ini adalah tong sampah. Dan oleh karena kemurahan dari sang pengurus kebun ilahi, dialah yang memungut bak sampah itu. Dialah yang mencuci tong sampah itu. Dialah yang membersihkannya. Dia mengisinya dengan bunga-bunga, warna-warni, yang harum mewangi, yang semerbak. Kewangian dan kesemerbakan dari bunga-bunga itu justru menutupi kejelekan kita. Karena kita adalah tong sampah itu. Nah, kalau begitu, janganlah kita menjadi angkuh. Tadi Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, engkau harus tahu, engkau bukan kaya, engkau melarat, engkau miskin. Lebih baik beli daripadaku emas dan perak yang dilebur dalam api. Lebih baik beli daripada aku kain putih untuk menutup ketelanjanganmu. Lebih baik beli daripada aku minyak untuk melumas matamu supaya engkau melihat dengan baik. Tuhan mengingatkan kita kepada orang-orang yang angkuh karena sudah berkecukupan secara materi sampai lupa, tidak peduli kepada kehidupan rohaninya. Tuhan mengingatkan ini. Ingat, kamu bukan kaya, kamu miskin, kamu melarat. Sayalah yang oleh karena kemurahanku memungut kamu, membersihkan kamu, mencuci kamu, mengisi dengan bunga-bunga yang semerbak dan warna-warni untuk menutupi kejelekanmu. Tetapi juga saya menambah satu tipe orang. Tadi tipe orang yang kaya, sudah berkecukupan secara materi, lalu mereka menjadi orang-orang yang tidak panas dan tidak dingin, menjadi orang yang suam-suam kuku. Tetapi ada satu tipe orang lain. Tipe orang yang betul-betul mengalami penindasan, mengalami sengsara, mengalami hidup yang benar-benar susah dan bertubi-tubi ditimpa kemalangan. Orang-orang ini pun
gampang menjadi suam-suam kuku sebab mereka mulai meragukan kebaikan Allah. Mereka mulai meragukan kebijaksanaan Allah. Mereka mulai meragukan bahwa Allah itu maha kuasa, tetapi untuk mengatur yang terbaik bagi manusia. Para pencinta kerahiman ilahi, mari bersama-sama kita melihat bagaimana sifat yang paling nyata dari orang-orang yang disebut suam-suam kuku. Dan kita melihat itu dalam diri kita masing-masing. Pertama, orang yang disebut suam-suam kuku ini, maaf ini lendir banyak jadi saya batuk-batuk ini. Bukan COVID ya, bukan COVID-19. Ini lendir di kerongkongan saya. Pertama, sifat yang paling nyata dari orang yang suam-suam kuku ini adalah orang-orang yang melakukan apa yang berkenan kepada Allah, tetapi dengan hati yang setengah-setengah. Tidak peduli, setengah-setengah. Minimalis. Mereka itu malas. Walaupun mungkin mereka berdoa, mungkin mereka merasul, mungkin mereka merenung kitab suci, hal-hal yang berkenan kepada Allah tetapi dilakukan atas cara yang malas dan setengah hati. Ini sifat pertama. Coba para pencinta kerahiman melihat dirimu sendiri. Sifat nyata yang kedua adalah orang-orang yang suam-suam kuku itu, mereka sangat cerdik. Sangat cerdik untuk mengurangi kewajiban-kewajibannya. Umpamanya harus datang pada misa. Misa mulai jam 9 pagi. Tetapi dia mengurangi kewajibannya itu untuk datang pada jam 9. Dia datang pada waktu sudah mau komuni. Ini cerdik untuk mengurangi kewajibannya. Dan dia penuh perhitungan. Perhitungan dengan Allah. Ini sifat yang kedua dari orang suam-suam kuku. Sifat yang ketiga adalah orang suam-suam kuku itu, mereka lebih suka memperhatikan dirinya. Keinginannya sendiri, itulah yang diperjuangkan. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, orang-orang suam-suam kuku itu suka terlibat di dalam percakapan, suka berdiskusi, suka berdialog, tetapi isi pembicaraannya itu tidak ada guna, tidak menyangkut hidup yang berguna, hidup yang bermakna. Mereka banyak bicara hal-hal yang sia-sia. Sifat yang kelima dari orang suam-suam kuku adalah orang-orang yang memang takut akan berbuat dosa berat, tetapi dia menghalalkan dosa-dosa ringan, pelanggaran-pelanggaran sepele dihalalkan. Dan sifat yang terakhir dari orang suam-suam kuku adalah mereka punya tindakan-tindakan apapun, alasannya itu sangat manusiawi, sama sekali tidak dijiwai oleh roh, sama sekali tidak dijiwai oleh semangat rohani. Nah, para pencinta kerahiman ilahi, kepada jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, kita wartakan kepada mereka apa yang kemarin saya sebut sebagai ketakutan yang kudus. Supaya mereka mengerti bahwa mereka harus mengubah diri, peduli kepada kesejahteraan rohaninya. Mengingat laku tapa dan laku tobat supaya meredakan murka Allah bagi mereka. Dia harus berusaha
menghindar kesalahan-kesalahan kecil. Sebab kesalahan kecil yang dia halalkan sangat mengusik kekudusan Sang Ilahi. Karena Allah adalah kekudusan yang maha sempurna. Kita bawa saudara-saudara ini ke mata air kerahiman ilahi. Dan kita minta sungguh-sungguh dari Tuhan supaya Tuhan juga mau menolong mereka pada injury time ini. Ketika mereka tidak punya jalan lagi, kita bawa ke mata air kerahiman dan kita minta pertolongan Tuhan supaya mereka pun dimasukkan ke dalam lingkaran sahabat-sahabat Allah. Amin. Mari kita merenung bersama-sama. Coba kita melihat diri kita. Apakah saya ini termasuk orang yang suam-suam kuku itu? Dan kalau saya termasuk orang yang suam-suam kuku itu, ingat akan ketakutan yang kudus. Ingat akan keadilan Allah. Lalu karena ingat akan keadilan Allah itu, kita mau mengubah diri. Kita mau memohon kerahimannya supaya Dia menerima kita di dalam persahabatan dengan Dia.